Aku harus mencari tahu bisnisnya Mas Gani itu sebenarnya apa. Karena aku melihat banyak hal yang ditutup-tutupi sama Mas Gani dari aku. Aku harus mencari tahu. Apa kamu tahu soal bisnisnya suami saya? Gue yakin ada penyusup di dalam bisnis kita. Oh, untuk hal tersebut saya tidak tahu menahu, Bu. Tolong jangan bohong, Bas. Gue juga penasaran sama Baskara. Siapa dia sebenarnya? Jadi gue mohon sama lo, izinin gue untuk nyadap HP-nya Baskara. Oh ya, kalau ngantuk tidur aja, Bas. Handphone saya sudah disadap, Dan. Oke, Bas. Ini warning buat kita. Tadi itu memang Daniel itu sudah menaruh obat tidur di dalam minuman saya. Setelah saya bersandiwara saya tidur, Daniel itu mengambil handphone saya dan dia menaruh penyadap. Pak, meski jenazahnya dalam keadaan hancur, tapi DNA-nya kita bisa periksa. Dan ini dipastikan bukan Bianca. Dan ini kedua kalinya. Saya terpaksa menyembunyikan dua identitas prajurit terbaik saya setelah Baskara. Demi keselamatan kita semua. Semoga akan ada waktu yang tepat untuk saya memberitahu kepada Baskara bahwa Bianca masih hidup. Apalagi sih, Ki? Lo kata gua kucing apa? Gue ngerasa kayak ada yang kurang. Ya wajar dong, Ki. Kita kan baru ditinggal sahabat kita, Bianca. Makanya wajar kita ngerasa ada yang kurang. Ya bukannya begitu. Apa dong? Bianca sama gue udah ikhlas. Terus? Gue ngerasa ada yang kurang. Ya apa? Karena Bas nggak ada. Nah itu bener, kayak ada kurang. Makanya cepetan, telepon. Ini gue pengen telepon, lu ngapain ngomong? Ada yang nelpon ke nomor Baskara nih. Gue mesti dengerin percakapannya. Siapa tahu ada informasi penting yang bisa gue dapet. Halo Bas. Ya, halo, siapa? Bas, gini gue sama Dani kepikiran mau ke panti asuhan. Rencananya kita mau kirim doa buat Bianca bareng sama anak-anak yatim. Ya, kok nggak seru sih, Bang? Nggak ngajak-ngajak. Kan saya mau ikut, Bang. Ya sorry kalau gue telat ngasih taunya. Ini juga memang bentuk spontanitas gue sama Dani aja sih. Betul. Ini posisi abang-abang sekarang di mana nih? Kita udah di depan panti. Udah cepetan, mumpung ada waktu. Lu buruan kesini, kita tunggu. Ya udah kalau gitu, Bang. Tungguin saya sebentar. Saya mau izin dulu sama bos saya. Kalau misalnya saya diizinin ke sana, nanti saya nyusul, Bang. Ya? Iya, udah buruan deh, ya. Iya. Tunggu di sini. Udah nggak usah banyak mikir. Iya, Bang. Sebentar, saya telepon bos saya dulu ya. Udah cepetan lah. Udah, yuk. Aduh. Teleponnya Gani kok nggak diangkat ya? Gue minta izin sama Nuna aja deh. Halo? Bu Nuna? Bu, saya mau minta izin sama Ibu. Sekarang saya mau ke panti asuhan, saya mau ikut doa bersama untuk Bianca. Apa boleh, Bu? Oh, boleh. Iya, siap. Baik, Bu. Oh, ini saya sekarang sudah menuju ke panti asuhannya, Bu. Ternyata telepon yang masuk ke nomor Bas bukan seperti yang gue harapkan. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas gue udah bisa membuktikan alat sadap itu berfungsi dengan baik. Gue tinggal menunggu momen ada pembicaraan rahasia yang dilakukan Baskara entah dengan siapa. Yang akan membongkar jati diri Baskara yang sebenarnya. Permisi. Silakan. Terima kasih, Mbak.
Oh iya, gua kan udah terlanjur duduk di sini nih. Kenapa gua nggak telepon Freya ya? Ini kan kafe favoritnya dia. Siapa tahu dia mau ke sini. Jadi PDKT gua bisa lanjut lagi deh. Aduh, dia lagi. Males banget deh. Pasti dia mau ngajak ngobrol yang gak jelas. Males aku sibuk. Oh iya, gak ada salahnya sih aku angkat teleponnya dan nyoba bersikap baik sama dia. Ya mau gimana pun juga, dia kan tangan kanannya Pak Gani. Aku bisa manfaatin dia buat deketin Pak Gani. Hai Freya. Kamu lagi sibuk ya? Hai Daniel. Enggak sih, aku cuma diam aja di rumah. Gitu. Kamu bisa tebak gak aku lagi di mana? Nih. Aku lagi di tempat favorit kamu tau, di Diamond Cafe. Oh my god, so fun. Kok kamu bisa di sana sih? Emang kamu gak sibuk ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Sadaqallahul azim. Adik-adik, sedikit Abang Eki jelasin ya. Maksud dan tujuan Abang Eki, Bang Bas, sama Bang Dani kesini tujuannya adalah untuk menghibur kalian semua di sini. Benar banget tuh apa yang dibilang sama Bang Eki. Kita semua yang ada di sini, termasuk adik-adik, tidak boleh larut dalam kesedihan. Karena kami tahu ini semua bukan kemauannya Kak Bianca. Makanya kita semua yang ada di sini harus selalu happy, harus selalu seneng, harus selalu bahagia. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju. Nah, supaya kita semua di sini senang, bahagia, gimana kalau kita bikin games? Wah, Seru. kita seru-seruan. Iya benar, kita main games Ya, gimana? kita beri semuanya. Yuk. Berdiri. Biar semangat. Games pertama kita akan saksikan penampilan dari Kak Eki. Nah, sekarang dong yang ini. Maksudnya Kak Eki sebelahnya. Nih, sekarang lihat. Tangannya Om Bas kosong. 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 Nih, lihat ya. Ditarik nih. Wah, Om Bas, keren banget. Wah, makasih. Bisa begitu. Lagi. Harusnya yang keren Om Eki dong. Kan bisa mengeluarkan uang. Oh iya bener. Coba sekarang kalau Bang Eki. Kan Bang Eki lebih keren tadi. Ya. Kalau sulap gue nggak bisa, Bas. Tapi gue udah nyiapin sesuatu nih. Apa tuh? Tuh. Coba Bang. Sekarang kita mainin. Bang Eki punya kartu gambar. Tapi sebelum main, gimana kalau kita sweet atau gambreng dulu? Yuk. 1, 2, 3. Nah, mati Om Eki. Siap? Siap. Konsentrasi. Siap. Ini gambar apa? Kebaikan yang ditanamkan Bianca menular kemana-mana, menandakan hidupnya yang berkah
Semoga Allah menerima Bianca di sisinya. Amin. Bianca memang telah meninggal dunia, tapi namanya demikian harum tertinggal di hati semua orang. Anak-anak dan Bu Panti yang mencintainya, itu adalah bukti. Kamu benar-benar mengajari aku banyak hal yang gak terduga. Tentang bagaimana tersenyum di tengah kesedihan dan tertawa di tengah duka. Masuk. Bapak memanggil kami. Kalian tahu ini apa? Itu peta, Pak. Tapi ini peta lokasi apa ya, Pak? Apakah transaksi baru? Ini peta apartemen 14 tinggal. Dan saya perintahkan kalian untuk menggeledah apartemennya, Mas. Tapi kenapa ya, Pak? Bukankah selama ini Pak Gani itu sangat percaya kepada Baskara? Dalam kamus hidup saya, jangan pernah percaya sama siapapun sepenuhnya. Dan saat ini, saya perlu membuktikan sesuatu. Jadi saya minta kalian berdua, Jerry, Rudy, geledah apartemen Bas. Dan kalian lapor langsung ke saya apapun itu yang kalian temukan di sana. Paham? Paham, Pak. Baik, kami laksanakan. Kami permisi, Pak. Safa. Halo sayangnya Papa. Papa kapan pulang? Papa baru aja selesai kerja. Sebentar lagi Papa pulang. Sahabat tunggu Papa ya. Sore, sama tungguin ya Papa. Oke sayang, Papa pulang sekarang ya. Ya sayang. Iya, sebenarnya sih aku senang-senang aja ya kalau misalkan mau diajak jalan. Oh gitu. By the way, makanan favorit kamu tuh apa ya? My favorite food, steak maybe. Soalnya aku suka seneng banget kalau misalkan aku makan steak. Kenapa kamu nanya-nanya? Kenapa sih emangnya? Nggak boleh tanya-tanya. Aku tuh cuma mau tahu makanan favorit kamu tuh apa, terus film-film favorit kamu tuh apa aja. Boleh dong? Ya boleh sih. Kalau film favorit aku yang genrenya kayak action, crime juga bisa, tapi tetap harus ada adegan romansnya. Yes, Freya beneran welcome banget sama gue. Asik banget dia diajak ngobrol. Kapan-kapan gue ajak jalan By the way, film apa yang kamu suka? Ya kalau aku banyak sih, anime aku suka, romantis juga. Ya pokoknya yang seru deh, yang nggak bikin boring. Berarti secara nggak langsung 11-12 dong sama aku. Freya, kamu sadar nggak sih? Kita tuh ternyata teleponnya udah lama loh. Oh ya? Kenapa bete ya ngobrol sama aku? Enggak dong. Siapa yang bete sih? Aku malah seneng bisa ngobrol sama kamu. Udah cantik, humble banget lagi. Asli. Aku bener-bener gak nyangka loh. Kamu tuh ternyata bener-bener ramah banget. Masa sih? Perasaan masih banyak deh cewek yang lebih cantik, lebih baik, lebih ramah juga. Enggak. Kamu tuh beda, Freya. Aku bener-bener kagum sama kamu. Tahu dari mana? Sebenarnya kalau boleh jujur, selama ini tuh aku udah stalking sosmed kamu tahu. Makanya aku tahu nih, kafe favorit kamu di Diamond Cafe, terus minuman favorit kamu juga. Oh, jadi yang tahu semua tentang aku itu Daniel, bukan Pak Gani. Berarti pertemuan waktu itu di Cafe Diamond juga karena Daniel dong, bukan karena Pak Gani. Bisa aja kamu Daniel, chat kayak gitu, nanti aku salting loh. Kamu tuh bikin aku jadi cewek kepedean tau gak sih? Sampai di stalkingin kayak gitu.
By the way Daniel, aku tutup dulu ya teleponnya. Soalnya aku masih banyak kerjaan. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, oke? Oke, selamat bekerja ya Freya ya. Kapan-kapan kita ketemuan lagi ya. Oke, thank you. Bye. Apaan sih Daniel? Buang-buang waktu aku aja. Mana flirty banget lagi. Tapi nggak ada salahnya sih aku manfaatin Daniel. Lagian kan Daniel tangan kanannya Pak Gani. Jadi aku bisa manfaatin Daniel untuk bisa lebih dekat sama Pak Gani. Ya urusan nanti dia suka sama aku atau misalkan dia kecewa sama aku, itu kan bukan urusan aku. Jer, aman. Oke, bye. Ini membuat saya selalu kangen dengan rumah. Selain Sabah, melihat istri saya yang semakin hari semakin cantik. Sini aku bukain jasnya, Mas. Kamu tuh ya, selalu aja muji-muji aku kayak gitu. Kan aku jadi seneng, Mas. Terima kasih. Aku bahagia banget, Mas. Kalau begitu, saya akan selalu memuji kamu. Supaya kebahagiaan kamu terus bertambah. Belakangan ini, aku baru mengerti saat menyambut kedatangan suami pulang kerja adalah saat yang istimewa. Sehingga aku selalu berusaha tampil semenarik mungkin. Karena tentunya aku tidak ingin mengecewakan suamiku. Kamu udah makan belum? Belum. Kok belum makan sih, Mas? Nanti kalau kamu sakit kayak gimana? Soalnya nggak ada yang mengalahkan selera makan saya. Terutama istri saya yang cantik. Sabah mana? Sabah tidur, Mas. Ini mumpung Sabah udah tidur, saya mau ngajak kamu dinner di luar. Mau? Mau dong, Mas. Ayo. Tapi sebentar. Aku siap-siap dulu. Pakai baju yang cantik apa yang nggak usah cantik? Kamu ini barusan kayak Sabah loh. Kenapa? Ya udah kalau apa ya udah saya tunggu sini ya. Ya, sebentar ya, Mas. Freya. Halo. Halo Pak Gani. Saya minta maaf banget ya, tadi saya telat datangnya. Jadinya nggak sempat ketemu deh. Oh, nggak apa-apa. Kan masih ada lain waktu. Saya juga maaf ya, nggak bisa nungguin kamu sampai datang. Iya, nggak apa-apa Pak Gani. Maaf ya, saya tutup dulu teleponnya. Saya mau pergi dinner dengan istri saya. Oke, selamat dinner Pak Gani. Terima kasih.
Udah siap? Udah. Oke. Sini aku pakein, Mas. Coba lihat depannya. Udah. Ya. Mas. Hmm? Program kehamilan yang kita jalani kan belum ada hasilnya sampai sekarang. Gimana kalau seandainya programnya gak berhasil, Mas? Kamu gak usah berpikir ke situ dulu, sayang. Masih banyak cara yang belum kita coba. Lagian kan itu juga masih di awal perjalanan kita. Jadi belum waktunya lah kita membicarakan masalah ending itu seperti apa. Iya, aku tahu, Mas, tapi ini cuma berandai-andai aja, Mas. Apa itu? Kalau seandainya ternyata program yang kita lakuin selama ini gagal, bagaimana, Mas? Nggak masalah. Kalau memang program kita ini benar-benar gagal, kita terima aja semuanya dengan ikhlas, sayang. Apa perasaan kamu akan berubah sama aku? Nggak akan pernah berubah. Saya akan selalu mencintai kamu, Nak. Seperti ikrar saya dari beberapa hari yang lalu. Akan selalu setia bersama kamu. Di dalam keadaan apapun. Walaupun kamu lakuin itu tujuan dari aku. Kan udah ada sabar. Tanpa mengecilkan apapun yang sudah kamu lakukan buat aku. Dan juga buat Safa. Bahwa kamu selalu menganggap Safa itu darah daging kamu. Kamu selalu mencintai Safa dengan utuh. Aku ngerasa Mau usah ngomong kayak begitu. Sabah itu anak saya. Sabah kan selamanya mirip anak saya. Lagian saya sudah menjaga dia semenjak di dalam kandungan kamu, Nak. Sabah itu tumbuh dalam rezeki yang sudah saya hasilkan dengan jerih payah saya sendiri, Nak. Sabah lahir di dunia itu ke dalam pelukan saya. Dan Sabah bisa tumbuh seperti sekarang ini. Karena saya selalu ada di sampingnya. Mulai sekarang, saya minta kamu berhenti memikirkan semua itu. Seperti saya yang sudah berhenti memikirkan bahwa kamu tidak akan pernah mencintai saya seutuhnya. Bas, Ki, gua ke kamar duluan ya.
Sama gue juga langsung ke kamar deh. Untuk gue, langsung istirahat gue. Ya bang. Udah. Mau kemana sih lu? Mau ke kamar lah. Kamar lu kan di sono. Udah pindah. Dari dulu kan di sono. Gue balik ya. Dah. Lucu deh. Aduh, duluan ya. Ya bang. Ada yang aneh. Sepertinya ada yang mencoba membuka pintu ini dengan kunci lain. Sepertinya ada yang masuk ke kamar gua. Aku sudah sadar bahwa kemungkinan besar anak buah Gani akan mencuri informasi ke apartemenku. Dan aku sudah bersiap dengan menghilangkan segala jejak kalau diriku prajurit dengan misi khusus. Aku sudah menyimpan semua barang penting di dalam partisi ini. Siapapun orang itu yang masuk, mereka tidak mengenali partisi ini. Hanya akan menganggapnya seperti dinding biasa. Sengaja saya memanggil kamu ke sini supaya kita bisa membahas soal penyadapan telepon kamu yang dilakukan oleh Gani. Ini sudah sangat serius, Mas. Pantesan saja sampai saat ini progres misi kamu belum bergerak signifikan. Maaf, Dad. Tapi saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, Dan. Saya nggak nyalain kamu. Dan ini bukan murni kesalahan kamu. Saya tahu kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Tapi saya berpikir... Berpikir apa, Dan? Kenapa sampai saat ini Gani hanya menempatkan kamu sebagai bodyguard-nya dia? Sehingga sangat sedikit sekali informasi soal Gani yang bisa kamu dapatkan. Dan ini jawabannya, Bas. Gani maupun anak buahnya belum sepenuhnya percaya sama kamu. Dan saya harus melakukan sesuatu, Bas. Kita harus melakukan sedikit sandiwara. Sandiwara? Tiba-tiba kepikiran si Ibram. Udah lama juga dia diam. Gua rasa mereka udah segan sama kita. Makanya nggak berani cari masalah lagi. Gua rasa bukan itu. Terus? Dia pasti lagi merencanakan sesuatu, Dan orang kayak Bram ini harus kita waspadai.
Ozi, itu Pak. Turun nggak lo? Siapa mereka? Jadi masalah sama kita. Gan. Udah, biar gua, Ozi sama Bas aja yang ngurus ini. Hati-hati. Siapa kalian? Oh, kalian bawa banyak orang. Oke. Mana ya Nuna? Masa sih dia belum sampai? Aku telepon aja deh. Freya? Halo, Freya? Halo, Nuna kamu udah di mana ya? Aduh, aku minta maaf banget ya, Frey. Kayak kita nggak bisa ketemuan deh hari ini. Maaf banget. Anak aku belum selesai sekolah soalnya. Tiba-tiba ada kegiatan dadakan. Ya udah deh kalau kayak gitu. Next time aja ya ketemunya. Aku juga nggak bisa lama-lama soalnya aku harus ke kantor. Iya, sekali lagi maaf ya, Freya. Ya, oke, bye. Ya udah deh, aku pulang aja. Kak Andrew? Si Daniel jadi bulan-bulanan kayak begitu. Ini nggak bisa gue biarin. Gue nggak bisa gini terus. Kondisi nggak seimbang kayak gini, maksain diri bertarung sama aja gue mati konyol. Lawan kali ini cukup berat. Mereka seperti memang sudah terlatih. Disiapkan menjadi pasukan tempur khusus. Maju loh. Lepasin! Lepasin! Mau masuk? Ya. Gani. Pak, ada mobilnya, Pak! Pak. Saya pinjam motornya. Nanti saya balikin, ya. Bener ya, balikin ya. Iya. Helm nih. Helm. Oke. Pinjam dulu ya. Jangan kemana-mana, sini aja ntar. Iya. Jadi kamu kesini
mau janjian ketemu sama Nuna. Oh, enggak kok. Aku nggak janjian sama Nuna. Nah, nggak usah bohong kamu. Aku udah ikutin kamu dari kantor ya. Dan aku juga udah mendengar semua percakapan kamu sama Nuna tadi. Sebenarnya maksud kamu tuh apa sih? Kamu emang benar-benar ingin mempertemukan Om Wibowo sama Nuna? Iya? Enggak, Kak. Bukan kayak gitu. Ada satu masalah yang cuma aku bisa ceritain ke Nuna. Aku tuh nggak pengen nemuin Om Wibowo sama Nuna kok. Ya kalau memang bukan itu, terus apa lagi yang ingin kamu bicarakan sama Nuna? Ada, Kak. Tapi kakak janji kakak bakal rahasiain ini kalau aku kasih tau kakak. Rahasia apa lagi sih? Ya udah, aku bakalan cerita, tapi kakak janji kakak bakalan bisa jaga rahasia kalau aku cerita sama kakak. Rahasia apa lagi sih, Freya? Ya udah, kakak janji dulu kakak bisa jaga rahasia, baru nanti aku cerita. Oke, aku janji. Karena mau bagaimanapun, aku adalah kakak kamu yang seharusnya bisa menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi kamu untuk curhat. Udah, kakak duduk dulu. Diam kamu. Lu bisa diem ya? Tahu lu semua pasti orang-orangnya Bram kan? Bisa diem lu kayak belatung lu. Dia sama bos lo hadapin gue sendiri. Dah nih nyuruh orang terus. Diam. Bro, cepetan bro. Oh, pahlawan kesiangan rupanya. Diam sini lu! On! Si, semoga nggak terjadi hal buruk sama Pak Gani. Semoga juga Bas bisa berhasil mengajar penculiknya. Ayo sih, oke. Fred, ada apa sebenarnya? Aku harus ngarang cerita supaya Kak Andrew bisa yakin sama aku. Kalau enggak, dia pasti bakal terus nyalain aku. Jadi sebenarnya, aku tuh mau mencegah Nuna untuk ketemu sama Om Wibowo. Nuna? Ingin bertemu dengan Om Wibowo? Iya, makanya aku ngajak dia ketemu di sini hari ini. Ya untuk ngebahas masalah itu. Ya terus tujuannya apa? Dia itu sudah bukan siapa-siapanya Om Wibowo saat ini. Apalagi kamu bilang kalau dia sudah menikah lagi kan? Kalau misalkan dia belum menikah, mungkin bagi aku dia masih pantas untuk ingin bertemu dengan Om Wibowo. Oke, kita andaikan kalau dia adalah janda yang ditinggalkan oleh Dipta. Lalu dia ingin minta nafkah ke Om Wibowo. Aku masih bisa membenarkan hal itu. Tapi sekarang, dia sudah menikah lagi. Dan bahkan dia sudah memiliki anak dari suaminya yang baru. Iya, Kak.
Makanya nih ya, aku tuh ngajakin Nuna ketemu di sini. Aku tuh mau nakut-nakutin dia. Kalau Om Ibo tuh nggak akan pernah bisa nerima Nuna lagi di hidupnya. Iya nih ya Kak, mau kayak gimana pun Nuna tuh pasti jadi salah satu alasan Mas Dita tuh meninggal. Ya kan? Memangnya kamu yakin dia bakal percaya? Ya tergantung kita ngejelasinnya kayak gimana. Tapi Kakak tenang aja, aku pasti bisa yakinin Nuna kalau Om Ibo tuh nggak akan bisa nerima dia. Ya udah. Kalau gitu aku balik lagi ke kantor. Oke. Kok bisa sih Kak Andrew ngikutin aku kayak gitu? Untung aja Kak Andrew percaya sama apa yang aku omongin. Saya harus keluar dari dalam mobil ini. Pak, ini kita ke kiri apa ke kanan, Pak? Kayaknya kiri deh. Oh, oke, Pak. Bas! Daniel! Odi! Pak Gani. Bas! Pak Gani. Yang lain mana, Bas? Kemana lagi nih, Pak? Lurus apa ke kiri, Pak? Itu di sana. Kita ke sana. Ke sana, cepet. Oh iya. Pak Gani, nggak kenapa-napa, Pak. Nggak, saya Pak. Yaudah, sekarang kita balik aja mendingan. Ozi, kamu urus motor itu ya. Suruh anak buah lain untuk balikin motornya. Siapa? Lapor Komandan, kami berhasil menghadang mobil Gandhi dan membuat drama penyerangan. Bagaimana hasilnya? Kalian berhasil? Siap Komandan, berhasil sesuai dengan keinginan. Bagus. Terima kasih atas bantuan kalian semuanya. Saya melakukan semua ini untuk membantu Baskara supaya mendapatkan kepercayaan dari Gani. Mengerti Komandan? Sekarang kalian semua masuk dan obati luka-luka kalian. Dan jangan lupa, singkirkan mobil ini. Jangan sampai terlacak di daerah ini. Siap Komandan. Laksanakan. Siap Komandan. Bilang apa, Dan? Bener kan, Bram tiba-tiba ngilang gak ada kabar? Dia pasti lagi merencanakan sesuatu. Untung aja Bas berhasil nolong gue. Kalau nggak gue pasti udah diculik. Dan mungkin gue pulang tinggal nama, Dan. Jadi lu udah bener-bener yakin kalau orang-orang yang nyerang kita tadi adalah suruhannya Bram? Siapa lagi? Emang Bram kan yang selalu nyari masalah sama kita? Apa lu masih curiga sama orang lain? Terus siapa? Lu juga nggak bisa ngasih tahu siapa kan? Lu udah pasti orang-orangnya Bram. Iya, lu bener kan? Memang Bram orang yang paling patut kita curigain atas kejadian tadi.
Tapi Pokoknya kejadian tadi itu membuat gue semakin percaya sama Bas. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Apa yang dilakuin tadi buat gue. Dia udah mempertaruhkan nyawanya buat gue. Dan sekarang gue semakin yakin. Kalau Bas itu bukan penyusup yang kita lagi cari. Gan, bentar. Lu jangan cepet juga menyimpulkan seperti itu. Kejadian tadi belum membuktikan apa-apa loh. Gue udah yakin dengan kesimpulan gue, Dan. Yang pertama, gue udah menggeledah apartemennya Bas. Lu serius, Gan? Iya. Kemarin gue udah perintah Jerry sama Rudy untuk menggeledah apartemennya Bas. Dan mereka sama sekali nggak menemukan hal yang mencurigakan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Bas ke arah hari ini, itu udah membuktikan kesetiaannya. Ini bukan pertama kalinya dia mempertaruhkan nyawanya buat gue. Begitu juga untuk Sava dan Nuna. Tunggu. Itu juga belum menjamin apa-apa loh, Gan. Gue juga harus nunggu bukti yang lain dengan alat sadap yang udah gue pasang di HP-nya Baskara. Oke. Setelah sehari semalaman lo pasang alat penyadap itu di HP-nya Bas, apa lo udah menemukan hal-hal yang mencurigakan? Iya. Nomor siapa aja yang udah dihubungin? Atau siapa yang udah menghubungi dia? Ya, memang belum ada satupun yang mencurigakan. Ada telepon masuk, tapi ya itu cuma dari teman-temannya dia doang. Dan beberapa telepon juga nggak ada yang menjurus ke pengkhianatan. Intinya gue udah gak curiga lagi sama Bas. Menurut gue tuh kita buang-buang waktu dan energi aja untuk melakukan semua itu. Udah. Gue pulang. Sekali lagi saya bilang terima kasih kepada kamu ya, karena kamu sudah mengorbankan nyawa kamu untuk kesekian kalinya. Sama-sama Pak. Karena kan memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk melindungi Bapak. Dan saya kan dibayar untuk itu, Pak. Karena kejadian tadi, saya jadi sangat khawatir sama keselamatan keluarga saya, Bas. Terutama untuk Nuna dan Sava. Karena orang-orang ini bisa aja menyerang saya dan keluarga saya dimanapun dan kapanpun. Dan untuk masalah ini, gimana kalau misalkan kamu mengajarkan bela diri Muay Thai kepada Nuna? Maaf, Pak. Apa tidak sebaiknya orang lain saja yang melatih Bu Nuna? Kenapa? Kamu keberatan? Bukan saya keberatan, Pak. Dan saya juga takut dianggap mengadu ke Bapak. Karena memang saat ini hubungan saya dengan Bu Nuna kurang baik, Pak. Kenapa? Masalahnya apa? Jadi Bu Nuna menanyakan ke saya tentang bagaimana pekerjaannya Pak Gani. Tapi saya hanya menjawab dengan pengetahuan saya saja, Pak. Dan setelah itu, Bu Nuna menganggap saya berbohong. Dan sampai sekarang, hubungan saya dengan Bu Nuna jadi kurang baik. Begitu, Pak. Sepertinya saya memang perlu membicarakan masalah ini lebih lanjut dengan Nuna. Dengan dia bertanya kepada Bas, kelihatan sekali kalau Nuna masih curiga. Penjelasan saya memang tidak membuat Nuna berhenti bertanya-tanya. Saya harus bisa lebih meyakinkan kalau bisnis saya itu legal. Nuna nggak boleh tahu sedikit pun bisnis ilegal yang saya jalani. Pak Gani benar-benar ganteng banget. Selain itu, Pak Gani juga baik, karismatik, juga bersahaja.
Kamu bener-bener suka sama dia ya? Enggak, apaan sih, Kak? Udahlah Freya, ngaku aja. Aku nggak cuman kali ini dong, lihat kamu kayak gini udah sering. Enggak, Kak. Ngeliat kan bukan berarti suka. Udah, jangan ngarang kayak gitu. Aku nggak ngarang, jelas-jelas ada buktinya ini kamu lagi ngeliatin. Ngaku Enggak. aja. Enggak, iya apaan sih? Aku gak suka juga. Ya kalau suka juga nggak masalah kan. Enggak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om kenapa ke kantor, Om? Iya, kan Om harusnya belum boleh masuk kantor. Kan Om masih masa pemulihan. Kalian berdua nggak usah khawatir. Dia yang Om harus lakukan di sini kok. Kalian berdua ke ruangan saya ya. Segera. Baik. Pak, saya permisi. Kenapa ya, Pak? Ayo. Silakan. Frey. Jadi begini, Om ingin mempercepat kerjasama dengan Pak Gani. Tapi sebelum itu Om perlu penjajakan dulu lebih lanjut ya. Jadi Om mau kita bisa kontrak jangka pendek dulu aja selama setahun. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah perusahaan kita sanggup untuk kerjasama dengan mereka? Secara internal kantor sih Om, secara cash flow sama SDM-nya sih udah sanggup ya. Oke. Terus bagaimana kalau dari sisi lapangan dulu? Untuk sisi lapangan, mekanik dan juga infrastruktur, semuanya juga sudah siap. Good. Kalau gitu sekarang juga Om akan hubungin Gani ya. Memang mana? Mau pergi, Mas. Ada arisan katanya sama teman-teman yoganya. Oke. Mas. Aku mau cerita deh. Aku kan punya temen. Terus dia curhat gitu sama aku. Masa dia suka sama suami orang lain, Mas? Laki-laki itunya udah punya anak lagi. Terus yang lebih parahnya lagi, dia bilang sama aku. Katanya dia sulit gitu, Mas, melupakan laki-laki itu. Parah banget ya, Mas. Hal seperti itu udah sering terjadi, Nak. Gak sedikit rumah tangga yang hancur karena ada orang ketiga. Kalau ada perempuan lain suka sama kamu gimana? Serius kamu pengen saya jawab? Kamu gak usah khawatir. Saya nggak akan tergoda. Karena istri saya adalah yang terbaik. Semoga kamu akan benar-benar setia dengan aku, Mas. Aku nggak tahu akan seperti apa jika kamu berpaling dan mencintai wanita lain. Jangan ngeliatin aku kayak gitu dong, Mas. Ya habis kamu diem aja. Yang enggak, aku lagi bayangin aja kalau ada cewek lain yang godain kamu kayak Mas Gani gitu. Kamu bolehin nggak dia sentuh kamu? Makan. Harus ditepis gitu loh, Mas. Saya udah beristri gitu. Pak bawa telepon. Oke. Akurat. Iya, Pak Wibowo. Mama. Hei, cantik. Sudah harum ya? Udah. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Bu. Kamu maunya sendirian? Iin mana? Oh, Iin lagi ke pasar, Bu. Tadi disuruh sama Bu Meta beli rempah-rempah buat bikin jamu. Makanya sudah, Bu. Biar Mbak beresin ya. Ya, makasih ya, Mbak. Ya.
Wah, saya sangat senang sekali kalau Pak Wibowo memutuskan untuk segera memulai kontrak dengan jangka pendek itu, Pak. Iya, saya pikir juga kenapa harus ditunda. Kenapa nggak secepatnya aja kita kerjakan proyek ini bersama ya Pak? Kita bermulai dari kontrak jangka pendek aja dulu Pak. Betul. Saya sangat setuju dengan pemikiran Pak Wibowo. Tapi menurut saya untuk masalah seserius ini sebaiknya jangan kita bahas lewat telepon, Pak. Gimana kalau misalkan kita ketemuan? Iya, saya juga berpikir seperti itu Pak. Bisa Pak? Hari ini kebetulan saya lagi free nih Pak Wibowo. Gimana dengan schedule Pak Wibowo? Iya. Pas kebetulan hari ini juga saya ada waktu luang dan saya udah standby di kantor nih. Oh, Pak Wibowo udah ngantor. Maaf, bukannya masih recovery? Alhamdulillah sekarang udah sehatan Pak. Kalau diikutin terus sakitnya ya nggak sembuh-sembuh Pak. Saya bosan juga di rumah kalau nggak ngapa-ngapain. Saya tunggu Pak ya. Oh baik kalau begitu. Baik Pak Gani, saya tunggu ya. Ya udah, saya akan segera ke kantor Pak Wibowo ya. Terima kasih. Apa? Nah, saya harus ke kantornya Pak Wibowo. Bukannya Pak Wibowo masih sakit ya, Mas? Tadi dia bilang sih kondisinya sudah membaik. Dia pengen membahas soal kerjasama bisnis karunnya dengan saya. Salah, sayang. Papa berangkat kerja lagi ya. Oke? Yuk kita antar Papa ke depan yuk. Ya udah, ya. Suruh begitu. Sudah harum nih Pak, sudah mandi. Papa pulangnya jangan malam-malam ya. Aku mau bobo sama Papa. Oke sayang. Sabar doain Papa ya. Semoga kerjaan Papa hari ini lancar. Jadi Papa bisa cepet pulang. Oke? Iya, Pa. Semangat kerjanya, Papa. Anak Papa makin pinter nih sekarang, semangatin Papa. Sarangi. Ya sayang. Hei Mas. Kamu hati-hati ya Mas. Iya sayang. Oke. Turun nak. Ya, turun. Papa berangkat kerja dulu ya. Iya, Papa. Ya udah, saya berangkat dulu ya. Kiss. Papa kiss. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Udah Papa.